hari ini kita melanjutkan tentang perang Uhud yang insyaallah selesai. Sedikit kita melanjutkan pada peristiwa yang dikenal dengan Hamra'ul Asad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah perang Uhud, sahabat mulia ataupun sahabat-sahabat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang mulia, syuhada berjumlah 70 orang. Di antara para sahabat tersebut adalah yang kita semua tahu namanya, dan dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis bahkan terisak-isak dalam tangisannya. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal sebagai Asadullah, singa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keberaniannya yang luar biasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Islam, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah bin Abdul Muttalib, Allah berkehendak syahid di tangan seseorang dari Wahsy, seorang dari Habasyah maksud saya, yang bernama Wahsy. Saat Hamzah bin Abdul Muttalib akan naik ke Bukit Pemanah, di mana para sahabat yang tersisa saat itu dari 50 hanya 10 orang, karena 40 orang lain sahabatnya tergoda dengan rayuan dunia. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamzah bin Abdul Muttalib ingin naik Bukit Pemanah ini, yang di situ ada Khalid bin Walid yang telah membunuh 10 orang sahabat yang tersisa dalam riwayat dengan satu tombak. 10 orang sahabat syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemanah. Peristiwa itu membuat sahabat Rasulullah Khalid bin Walid yang saat itu membunuh 10 sahabat itu, saat beriman ataupun saat sesudah masuk Islam, sedih. Jadi kalau mengingat perang Uhud ini, Khalid bin Walid sedih. Hamzah bin Abdul Muttalib ingin naik ke bukit tersebut, juga ingin membunuh Khalid bin Walid. Namun Allah berkehendak seseorang yang bernama Wahsy telah bersiap siaga untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, namun tak berani berhadapan. Nah, itu dia. Karena Wahsy ini dijanjikan akan dibebaskan jika berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia fokus pada paman Rasulullah hingga dia lesatkan tombak mengenai punggung Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, tembus sampai ke dada. Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian berusaha untuk membalikkan diri menghadapi siapa yang melakukan tersebut. Maka Wahsy menceritakan kepada kita, saat saya melihat wajah Hamzah bin Abdul Muttalib itu berhadapan begini, badan saya seperti di freezer, tak bergerak badan saya, karena wibawa yang ada pada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Walaupun dalam kondisi tubuhnya sudah ditusuk dengan tombak, tapi Wahsy katakan tak bergerak badan saya, takut. Disitulah syahid Hamzah bin Abdul Muttalib. Belum lagi apa yang dilakukan oleh Hind binti Utbah, melakukan, bahasa sekarang apa ya Bapak Ibu? Ya, semacam mutilasi ya. Iya. Dan itu yang membuat Rasulullah SAW nangis, bahkan disebut terisak-isak karena sedih melihat bagaimana syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sahabat lain di antara 70 tersebut adalah Mus'ab bin Umair.
radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah merupakan duta besar pertama Islam. Saat Rasulullah memerintahkan Mus'ab bersama 12 orang sahabat dari Al-Ansar yang telah melakukan bai'at Aqabah yang pertama. 12 orang ini dari sahabat Al-Ansar masuk Islam. 11 diantaranya Khazraj, 1 Aus. Membaiat Rasulullah pada bai'at Aqabah yang pertama, yang isinya, masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat, tapi tak mau mengucapkan. Tak apa-apa, saya wakilkan. Berjanji untuk tidak syirik, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh anak, untuk tidak berkata bohong, dan untuk tidak berlaku maksiat. 6 hal pada bai'at Aqabah pertama. 12 sahabat dari kalangan Ansar, lalu Rasulullah tugaskan kepada Mus'ab bin Umair menemani mereka untuk menyebarluaskan Islam di kota Madinah. Dan Mus'ab ketika itu disebut dengan muqri, hafal Al-Quran, paham isi Al-Quran, dan mampu untuk menerangkan syariat Islam melalui Al-Quran. Maka atas jasa beliau, Mus'ab bin Umair, setahun kemudian ada sahabat bertambah menjadi sekitar 73 sahabat Al-Ansar, kota Madinah. Mus'ab bin Umair merupakan duta besar pertama yang dengannya banyak orang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam melalui Mus'ab bin Umair adalah Usaid bin Hudayr. Ada juga Sa'ad bin Mu'ad. 2 sahabat ini adalah pemimpin kabilah Bani Al-Ashhal. Bani Abdil Ashhal nama kabilahnya. 2 pembesar ini masuk Islam atas jasa Mus'ab bin Umair. Ketika 2 sahabat pemimpin kabilah Bani Abdil Ashhal ini masuk Islam, mereka pun, ataupun satulah lebih tepatnya, Sa'ad bin Mu'ad menyampaikan kepada kaumnya, kabilah Bani Abdil Ashhal, inna rijalakum wa nisa'akum haramun alaihi hatta tu'minu billahi wa rasulih. Sesungguhnya laki-laki dari kalangan kalian, perempuan dari kalangan kalian haram berbicara dengan saya hingga ia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mus'ab bin Umair mengajak 2 pembesar, lalu dari 2 pembesar ini 1 kabilah masuk Islam. Bapak Ibu sekalian mendekat Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu syahid pada perang Uhud, dan pembunuhnya bernama Ibnu Qami'ah. Saat Mus'ab bin Umair dibunuh oleh Ibnu Qami'ah pun berteriak, "Qutila ataupun qataltu Muhammadan." Aku telah membunuh Nabi Muhammad. Karena dilihat ganteng Mus'ab ini, jadi ia pun berkesimpulan ini nampaknya Muhammad, lalu pun ia teriak, "Aku telah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang unik dari sahabat Mus'ab bin Umair ketika syahid ini adalah saat ia dikafani. Itu kisah yang luar biasa. Saat ditutup kepala, kaki kelihatan. Saat ditutup kaki, kepala kelihatan. Padahal Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dulunya adalah sosok yang kaya, ganteng, klimis, harum, bahkan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di akhir hidupnya kain kafan saja tak cukup. Tutup kepala, kaki kelihatan, kaki ditutup, kepala kelihatan, maka Rasulullah katakan tutup kepalanya dan kakinya tutup dengan semacam rumput izkhir namanya, untuk menutup kaki Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang banyak, ya. Apapun yang dijualnya pasti laku, itu Abdurrahman bin Auf. Yang bermula dari jual semacam mentega, dari situ kemudian Abdurrahman bin Auf kaya, dan Allah bentangkan dunia di hadapan Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau mengingat Mus'ab bin Umair, Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf ini sampai tak bisa makan. Jadi suatu ketika akan berbuka, saat sudah waktunya teringat dia dengan kondisi Mus'ab bin Umair yang ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Menangis Abdurrahman bin Auf. Lalu
ia katakan, apakah Allah mensegerakan kepada saya dunia, Allah mensegerakan kepada saya harta di dunia ini, dan saya tidak dapatkannya lagi di akhirat, sementara Mus'ab bin Umair ditiadakan ataupun dikurangi baginya kekayaan dunia untuk kemudian ia dapat di akhirat. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi kekayaan yang dia punya itu khawatir, apakah Allah mensegerakan kekayaan ini untuk saya di dunia, sementara di akhirat sudah nggak ada lagi. Kalau kita kan dapat kekayaan di dunia senang betul ya Bapak Ibu. Tapi sahabat Rasulullah yang menjadi teladan juga bagi kita, bagaimana melihat kekayaan itu adalah sebagai bentuk ujian. Bisa jadi Allah mensegerakan di dunia dan tidak mendapatkannya di akhirat. Ini yang berbicara sahabat Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga namanya Abdurrahman bin Auf. Namun ketika melihat Mus'ab bin Umair dalam kondisi seperti itu saat dikafani, sedihnya luar biasa, dan harta yang dia miliki begitu banyak, itu dia khawatirkan di akhirat tak dia dapatkan. Kan luar biasa Bapak Ibu ya, seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, karena Rasulullah SAW yang mengatakan inna Abdurrahman fil jannah, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf, maksudnya inna Abdurrahman bin Auf fil jannah, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf di surga. Sahabat yang ketiga dikenal dengan Hamzalah. Rasulullah SAW menyebutnya ghasilul malaikah, sosok sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Ada di antara kita yang dimandikan oleh malaikat? Tidak ada. Dalam mimpi pun nggak kita temukan kita dimandikan malaikat. Ini ada sahabat namanya Hamzalah. Hamzalah ini dilihat Rasulullah dimandikan oleh malaikat di antara langit dan bumi. Apalah ceritanya? Dia syahid termasuk di perang Uhud. Ternyata Bapak Ibu, Hamzalah ini adalah pengantin baru malam pertama dia. Lalu mendengar seruan untuk perang Uhud, dia pun segera ikut perang Uhud, tak mandi junub. Dia karena ingin segera menjawab seruan, jadi tak sempat lagi untuk mandi. Ketika dalam perang Uhud dia syahid, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk memandikannya. Ternyata itu rahasianya Bapak Ibu, mensegerakan seruan Rasulullah SAW, walaupun malam itu adalah malam pertama bagi Hamzalah, maka namanya pun kita tahu Hamzalah, dan kisahnya juga kita bisa lihat bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan sahabat Hamzalah. Dan banyak sahabat lagi yang merupakan syuhada pada perang Uhud ini. Kalau Bapak Ibu yang umroh ataupun haji, 70 nama itu diterakan ataupun ditampakkan di makam syuhada Uhud. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada yang memoto tidak? Tidak ada. Atau tak ada yang melihat? Ada yang melihat. Ada sekitar 70 sahabat. Ada juga yang unik, namanya Amru bin Thabit bin Qais, lebih dikenal dengan Usairim. Kenapa saya menyampaikan kepada Bapak Ibu malam ini tentang para syuhada di perang Uhud? Karena hal-hal yang menarik dari kisah tersebut. Amru bin Thabit bin Qais, yang lebih dikenal dengan Usairim, adalah sahabat yang tak pernah sholat, tapi dia masuk surga. Kemana itu Bapak Ibu? Tak pernah dia sholat, tak pernah dia puasa Ramadan, tapi dia masuk surga. Bisa seperti itu kita? Saya ceritakan bagaimana Usairim yang syahid pada perang Uhud ini. Bahkan Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah maksud saya, pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang orang tidak pernah sholat tapi dia masuk surga? Para sahabat pun mikir siapa, sebagaimana Bapak Ibu juga memikirkan. Tapi saya sudah sebut namanya tadi, Usairim. Apa yang dilakukan oleh Usairim? Usairim ini salah satu dari 70 sahabat yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kisahnya ketika dia mendatangi kabilahnya Bani Abdul Ashhab. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Sa'ad bin Mu'adz menyuruhkan kepada kabilahnya untuk masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Kecuali satu inilah, Usairim. Tak masuk Islam. Nah, saat perang Uhud tahun ketiga itu, dia datang ke kampung kabilahnya, tak ditemukan satu orang. Mana Sa'ad bin Mu'adz? Ke Uhud. Mana Usaid bin Khudair? Ke Uhud. Mana yang lainnya? Ke Uhud. Awak seorang yang tinggal di situ. Maka dia pun dengan demikian terbuka hatinya untuk masuk Islam. Masuk Islam dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan pergi ke medan perang Uhud. Kalau saya mati nanti, harta saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pergilah dia perang. Berjumpa dengan sahabat Bani Abdul Ashhab. Kamu ngapain ke sini? Ngapain ke sini? Ini umat Islam aja yang boleh perang. Enggak, saya sudah masuk Islam. Ikutlah dalam kancah peperangan ini, sehingga Allah berkehendak dia salah satu yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Mau seperti itu. Tak sholat, tapi langsung pergi ke Palestina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung pergi ke Palestina. Perang itu. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, amalun qalilun wa ajrun kabir. Amal sedikit tapi pahalanya banyak. Itulah maka Abu Hurairah bertanya kepada para sahabat, siapa yang enggak sholat tapi dia masuk surga? Dialah Usair. Baru masuk Islam, ikut perang, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para syuhada tidaklah mati, kan begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, melihat Allah Subhanahu wa taala, ada lagi sahabat dari Yahudi namanya Mukhairik. Mukhairik ini mengajak kaumnya untuk mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kaumnya ini tak mau. Dia kemudian masuk Islam, lalu menginfakkan seluruh hartanya. Dan dia ikut perang Uhud, dia pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga sebaliknya. Ikut dalam perang, namun ia tercatat dari penduduk neraka. Bayangkan Bapak Ibu, ikut dalam perang namun tercatat sebagai penduduk neraka. Apa sebab? Karena niat saja. Salah niat. Bimada wallahi ma qataltu illa an ahsabi qaumi. Sesungguhnya aku tidak ikut perang ini kecuali atas nama kaumku, dengan niat kemuliaan kaumku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaula dzalika ma qataltu. Kalaulah bukan karena itu, aku tidak akan ikut dalam perang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innahu min ahlin nar. Namanya Quzman. Enggak ada namanya juga Quzman. Ikut dalam perang namun niatnya bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, namun atas kefanatikan pada kabilahnya, bukan karena Allah. Kalau bukan membela kaum saya ini, kabilah ini, saya tak akan ikut. Jadi salah niat. Walaupun amal itu besar, maka dia pun tak ada nilainya. Maka surah Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada kita, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, dibesarkan karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat. Kenapa engkau berinfak? Ya, aku berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Engkau berinfak karena engkau ingin dikatakan dermawan. Dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang, selesai, tujuanmu sudah dapat. Kenapa kamu mengajar? Kenapa kamu mengaji? Saya mengaji karenamu ya Allah. Enggak, kamu bukan mengaji karenaku. Kamu mengaji dengan suara yang bagus agar orang mengatakan suaramu bagus, dan itu sudah dikatakan oleh mereka. Selesai sampai di situ. Makanya kam min amalin kabirin tusaghiruhu
an-niyah. Amal besar tapi dikecilkan oleh niat. Ini salah satunya. Ikut dia dalam jihad fisabilillah. Jihad bukan fisabilillah. Ikut jihad namun bukan fisabilillah tapi fisabili qaum. Fisabili qaum, atas nama untuk mendukung kabilahnya saja, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada kisah yang sangat luar biasa ketika Ali bin Abi Thalib sudah berhadapan dengan musuh, dan musuh itu pun sudah jatuh, tinggal disabet dengan pedang. Namun musuh ini meludahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu Ali bin Abi Thalib tak jadi menyabet pedangnya pada leher musuh tersebut. Kenapa tak jadi? Khawatir saya ketika saya sabet itu bukan karena Allah tapi karena kena ludah. Kalau kita kena ludah tambah lancar pedang itu di leher musuh tersebut. Kan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui berapa sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala syahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 16 pagi, perang Uhud di tanggal 15 Syawal, maksud saya 15 Syawal tahun ketiga. Tanggal 16 Syawal paginya Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti perang Uhud dia saja yang mengikuti saya untuk mengejar pasukan Abu Sufyan ke Hamra'ul Asad. Hanya orang-orang yang ikut perang Uhud saja. Datang orang munafik, kata Rasulullah, tidak. Yang tak ikut perang Uhud maka tak diperbolehkan untuk ikut Rasulullah mengejar Abu Sufyan ke satu tempat namanya Hamra'ul Asad. Jumlah mereka disebutkan dalam riwayat itu 500 orang. Kan semula perang Uhud berapa Bapak Ibu? 1000. Lalu 300 orang dari kalangan munafik mundur. Sisa 700. Dalam peperangan itu yang ikut untuk kemudian menuju Hamra'ul Asad 500 orang. Subuh, setelah subuh Rasulullah sampaikan, mereka yang ikut perang Uhud saja yang berangkat menuju Hamra'ul Asad. Tahukah Bapak Ibu sekalian, yang 500 orang ini ada yang terluka. Yang 500 orang ini ada yang masih dalam kondisi lemah, letih karena peperangan. Namun ketika Rasulullah SAW menyerukan, hanya mereka yang ikut perang Uhud, merekalah yang ikut mengikuti saya ke Hamra'ul Asad. Semua sahabat yang 500 ini dalam kondisi mereka, ada yang terluka tadi saya sebutkan, ada yang letih saya sebutkan tadi, semuanya bersegera memenuhi seruan Rasulullah SAW. Kalau kita bawakan sekarang pada masa kita ini, bukan perang ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seruan untuk sholat. Hujan deras, tak jadi masalah, karena ingin bersegera memenuhi seruan azan. Ini kondisi masih lemah, kondisi terluka. Ada yang, Masya Allah, tetesan darahnya masih segar. Tapi ketika Rasulullah menyerukan, ikut ke Hamra'ul Asad, semuanya tak ada satupun yang mengatakan, nanti dulu ya Rasulullah, masih capek kami ini. Pahamlah sedikit ya Rasulullah. Tak ada yang mengatakan demikian. Karena ini adalah panggilan Rasulullah SAW dan mereka pun memenuhi. Berangkat mereka. Namun ketika Rasulullah sampai di Hamra'ul Asad, Rasulullah perintahkan seluruh sahabat 500 orang itu untuk menyalakan obor. Ada seseorang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i. Masuk Islam dia, namun tak diketahui oleh Abu Sufyan. Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i, salah satu yang masuk Islam tanpa diketahui oleh Abu Sufyan. Namun sebelumnya Rasulullah pernah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melihat pasukan Abu Sufyan yang tak puas
dengan perang Uhud ini disebut menang, Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya, disebut kalah juga tak jelas. Jadi antara menang dan kalah itu tak jelas. Maka Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, engkau lihat mereka, jika pasukan Abu Sufyan ini menarik tali tunggangannya, berarti mereka akan balik ke kota Mekah. Namun jika engkau melihat mereka berada di atas tunggangan mereka, itu berarti mereka akan kembali menyerang kita. Maka Ali bin Abi Thalib, salah satu mata-mata Rasulullah SAW, intelijen lah. Rasulullah SAW melihat ternyata Abu Sufyan dan pasukan sudah memegang tali tunggangannya. Itu tanda mereka akan balik ke kota Mekah. Maka Ma'bad bin Abi Ma'bad yang sayang kepada Rasulullah SAW, tidak tega melihat apa yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat, dia masuk Islam, Bapak Ibu. Lalu dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad aslamtu, saya sudah masuk Islam. Apa yang bisa saya perbuat? Saya sudah masuk Islam, apa yang bisa saya bantu? Nah itu Pak, kalau sahabat seperti itu baru masuk Islam, menyampaikan apa yang bisa saya bantu. Bukan ketika masuk Islam, apa yang bisa saya dapat dari bantuan. Nah, itu bedanya Pak. Atau setelah masuk Islam, bantuan apa yang saya terima, bukan apa yang bisa saya bantu. Nih Ma'bad bin Abi Ma'bad, satu orang datang kepada Rasulullah, apa yang bisa saya buat? Saya sudah masuk Islam. Tanpa diketahui oleh Abu Sufyan, tak tahu dia masuk Islam. Karena Khuza'ah ini termasuk kabilah yang cenderung kepada kafir Quraisy. Maka ketika Ma'bad bin Abi Ma'bad masuk Islam, tak diketahui, dia katakan, ya Rasulullah, apa yang bisa saya bantu? Kata Rasulullah, engkau sendiri lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Maka Ma'bad bin Abi Ma'bad pergi menuju tempat di mana di situ ada Abu Sufyan dan pasukannya. Ma'bad bin Abi Ma'bad kemudian mengatakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, Muhammad datang dengan pasukan yang beda dengan pasukan yang sebelumnya pada Uhud. Bertambah banyak mereka, dan mereka akan menyerangmu dengan peralatan yang lebih banyak lagi. Wah itu Pak, hanya kata-kata saja. Hanya kata-kata tersebut tapi mempengaruhi Abu Sufyan dan pasukan. Benar ya? Ada rasa takut dalam diri Abu Sufyan dan pasukan atas apa yang disampaikan oleh Ma'bad bin Abi Ma'bad, karena itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa membunuh pasukan yang ada bersama Abu Sufyan, namun dia bisa mengatakan Nabi Muhammad dengan pasukannya yang berbeda dengan yang sebelumnya, banyak mereka. Abu Sufyan menggunakan strategi ini, namun dia sudah takut duluan. Dengan informasi ini dia takut. Lalu dia melakukan metode ini. Ketika ada kafilah rombongan menuju ke Madinah, dia katakan kepada kabilah tersebut, tapi setelah dapat duit lah mereka, ini kafilah ini. Kalau Ma'bad bin Abi Ma'bad kan tanpa duit, itu bedanya. Sementara kafilah dagang ini, Abu Sufyan memberi mereka harta untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Amraul Asad. Datanglah rombongan ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sesungguhnya mereka telah berkumpul dengan menggunakan pakaian perang dan peralatan lengkap beserta tunggangannya. Mereka akan menyerangmu, wahai Muhammad. Kan sama metodenya itu Pak. Tapi apa jawaban kalangan sahabat? Kalaulah Abu Sufyan dan pasukan mulai ada rasa takut, tetapi umat Islam, kalangan sahabat saat itu di Hamraul Asad bersama Rasulullah SAW, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka mengatakan bahwasanya mereka telah berkumpul untuk menyerang kamu, maka takutlah kalian. Fakhshawhum, takutilah mereka itu. Kalau orang Islam disampaikan seperti itu, fazadahum imanah, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertancap akidah itu lebih
dalam Nabi. Ketika umat Islam ditakut-takuti, maka bertambah kekuatan menyandarkan diri pada yang maha kuat. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bertambah keimanan mereka, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menolong, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil yang menghadapi mereka. Bukan malah takut. Ternyata Abu Sufyan yang ketakutan. Baliklah ke kota Mekah. Sementara Rasulullah dan para sahabat balik ke kota Madinah dalam kondisi jiwa menang atau kalah. Dalam kondisi jiwa ini menang atau kalah, Bapak Ibu? Menang. Kalau Rasulullah dan para sahabat setelah perang Uhud di tanggal 15 itu malamnya balik ke kota Madinah, itu suasana hatinya menang atau kalah? Suasana hatinya kalah. Suasana jiwanya para sahabat kalah. Apa sebab kesalahan? Karena para sahabat juga, sebagian para sahabat. Itulah bahayanya kesalahan sebagian daripada orang beriman itu berefek kepada orang beriman. Kalau pada perang Uhudnya efeknya sampai kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kejeniusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik dari Hamraul Asad, suasana hati itu adalah suasana hati dengan penuh kemenangan karena Abu Sufyan balik. Kalaulah balik dari Uhud terluka, letih, kalah, nah itu kan beda, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah berhenti menyampaikan peristiwa Uhud ini dengan melanjutkan peristiwa Hamra'u al-Asad. Memang perang Uhud kalah, tapi itu adalah bentuk teguran karena kesalahan sebagian sahabat yang berulang-ulang Rasulullah katakan jangan turun menang atau kalah, jangan turun menang atau kalah, tapi 40 dari 50 turun, dan itulah teguran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, baliklah Rasulullah ke kota Madinah. Di tahun kelima itu juga, di tahun ketiga, tahun kelima nanti Khaybar, ada kabilah namanya Qarah wa Udal ataupun Udal wa Qarah, datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbuka tapi tak terlihat sama saya. Jadi saya sampaikan aja. Jadi gaya-gaya aja Bapak Ibu. Udal dan Qarah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah, sesungguhnya dari kalangan kami itu ada orang-orang yang masuk Islam, maka ajarkan mereka Al-Quran, pahamkan kepada mereka tentang syariat agama. Jadi itu permintaan. Kalau kita melihat ucapan ini, itulah penting. Al-Quran pertama, kemudian memahami agama. Jadi Udal dan Qarah ini datang jumpa Rasulullah minta itu. Tolong, ini kabilah kami ada yang masuk Islam, sudah banyak yang masuk Islam, tolong engkau kirim orang yang mengajarkan kami Al-Quran dan memahamkan kami agama. Baik, kata Rasulullah. Diutuslah 10 orang sahabat terpilih. 10 sahabat hafal Al-Quran, 10 sahabat yang paham tafsir daripada Al-Quran tersebut untuk mengajarkan orang-orang yang masuk Islam dari kabilah Qarah dan Udal. Ingat nama ini Bapak Ibu. Diutuslah Rasulullah pergi 10 orang sahabat. Ada yang bernama Zaid bin Ad-Dathinah, ada yang bernama Khubayb bin Ard. Dua sahabat ini saya sebut karena dua sahabat ini yang mempunyai, ya, tujuh-tujuhnya juga mempunyai peran yang sangat luar biasa. Namun dua ini ada kisah yang sangat menarik. Berangkatlah 10 orang. Sampai di satu tempat perbukitan, 200 orang sudah mengelilingi 10 orang ini dari atas bukit. Dan mereka mengepung ingin membunuh 10 orang ini. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Itu apa namanya? Pengkhianatan. 200 orang ini melesatkan anak panahnya untuk membunuh 10 orang, 200 tadi orang. Jadi antara mereka ini mengatakan, udah kalau kalian nggak mau damai aja sama kami, ikuti kami. Nggak mau yang 10 orang ini. Tetap menghadapi, meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala 7 bahkan 8. 2, Zaid bin Ad-Dathinah dan Khubayb bin Ard ini ditawan.
sekalian, di antara yang 8 ini ada satu orang yang berdoa, ya Allah, dari pagi kami menolong agamamu, maka selamatkanlah tubuh kami di sore harinya ya Allah. Ya Allah, dari pagi kami berjuang untuk meninggikan agamamu, maka selamatkan tubuh kami di sore hari. Itu doanya. Ternyata orang kafir itu ingin memenggal kepala salah seorang dari 8 itu, untuk kemudian dengan kepala tersebut mendapatkan 100 ekor unta. Nah, ini kepala pimpinan dari yang 10. Dialah yang berdoa, sehingga Allah berkehendak ketika dia itu syahid, tubuhnya ini entah bagaimana pindah dari tempatnya, entah bagaimana, ini maksudnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang kafir Quraisy tak mendapatkan jasadnya dan tidak berhasil memenggal kepalanya untuk mendapatkan 100 ekor unta. Tinggal 2 sahabat, Zaid bin Dathina ditawan kemudian digantung. Tapi sebelum digantung, Abu Sufyan, maksud saya Sofwan bin Umayyah, salah seorang pembesar kafir Quraisy, itu Sofwan bin Umayyah, bapaknya Umayyah bin Khalaf mati pada perang Badar. Sofwan bin Umayyah mengatakan kepada Zaid bin Dathina, wahai Zaid bin Dathina, posisimu sekarang ini, menurutmu bagaimana kalau saya gantikan posisimu ini dengan Muhammad SAW? Posisi engkau akan digantung itu aku ganti dengan Muhammad di posisimu. Bagaimana menurutmu? Sesungguhnya, kata Zaid bin Dathina, seujung duri mengenai Nabi Muhammad saya tidak akan rela. Dan biarkan saya pada posisi saya sekarang, digantung. Sementara Khabbab bin Arad, ini unik lagi. Ketika dia akan dibunuh, dia izin sholat. Dia izin sholat sunnah sebelum di'idam. I'dam itu artinya ya digantung, ataupun ditembak, ataupun ditombak, ataupun dipanah. Maka dia izin untuk sholat. Sholatlah dia. Sholat sunnah. Mungkin ini yang dilakukan oleh orang-orang yang dihukum idam, dihukum bunuh, itu ada yang melakukan sholat sunnah dulu. Dia melakukan ini namanya Khabbab bin Arad. Sholatlah dia. Setelah sholat, dia berdoa, Allahumma ahsihim ma'adadah. Ya Allah, hitung mereka satu persatu, lalu hancurkan mereka ya Allah. Itu doanya. Lalu kemudian Khabbab bin Arad mengatakan ke Abu Sufyan, saat Abu Sufyan mengatakan, wahai Abu Khabbab, bagaimana kalau posisimu sekarang ini diganti dengan Muhammad SAW? Jawaban yang sama, satu ujung duri pun mengenai Nabi Muhammad dan keluarganya tidak akan saya rela, ataupun saya tidak akan rela. Maka Khabbab bin Arad ini setelah sholat dan setelah berdoa menyampaikan juga kepada Abu Sufyan, kalaulah kalian tidak mengira dengan sholat saya ini saya takut akan digantung, akan dibunuh, maka saya akan melanjutkan sholat saya. Begitu nikmatnya sholat bagi Khabbab bin Arad. Namun ia khawatir saja, kalau saya tak khawatir kalian berpikiran buruk saya sholat ini karena takut dibunuh, maka saya akan terus melanjutkan sholat. Baik sekalian, mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, Udal wa Qarah adalah salah satu dari orang-orang yang melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah. 10 sahabat pilihan Rasulullah, hafal Quran, paham Al-Quran, mampu mengajarkan Al-Quran dan agama, mereka semua dibunuh. Ini baru 10. Nanti ada lagi kisah pada satu peristiwa yang disebut dengan tragedi sumur Ma'unah. Kalau yang tadi 10 ini tragedi namanya Roji', tragedi Roji', karena terjadi di tempat namanya Roji'. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud sampai dengan Khandaq ini banyak peristiwa. Panjang umur, sehat walafiat, kita akan lanjutkan di
tahun ini, bulan depan maksud saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk melakukan amal baik dan terus menambah amal baik di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin.